Kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Di segmen sebelumnya, kita sudah memberikan informasi mengenai paracetamol hingga informasi mengenai senyawa berbahaya yang terdapat pada obat sirup anak. Ternyata senyawa tersebut merupakan zat pelarut yang lazim ada dan digunakan oleh industri obat. Selama masih pada ambang batas, kandungan tersebut aman bagi tubuh. Namun, jika sudah tercemar, dapat menyebabkan intoksitasi atau keracunan dari etilen glikol dan dietilen glikol. Tapi apa benar kalau dua senyawa ini menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak? Sebelum pertanyaan ini dijawab oleh dokter spesialis anak, kita tanya dulu yuk, gimana pendapat Bunda tentang penyebab gagal ginjal pada anak? Satu macam aja yang minum biasanya kalau sakit flu, batuk. Tidak. Enggak juga, hanya sakit pada saat sakit aja. Flu, batuk, udah itu aja sih. Menurut saya itu gara-gara sering konsumsi obat yang bermacam-macam merek mungkin ya. Kalau saya sendiri tuh anaknya cuma satu macam aja ini minum, alhamdulillah sembuh kayak gitu. Kurang minum air putih mungkin. Mungkin dikonsumsinya tidak sesuai dengan anjuran dokter sepertinya ya. Jarang minum air putih, sering konsumsi obat yang bermacam-macam, hingga konsumsi obat yang tidak sesuai anjuran dokter adalah jawaban dari bunda-bunda tentang pendapat penyebab gagal ginjal pada anak. Kira-kira sesuai nggak ya sama jawaban dari dokter? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita tanya ke ahlinya yuk. Penyebab gagal ginjal itu ada 3. Jadi berdasarkan lokasi ya, dia ada yang sebelum memasuki ginjal atau aliran ke ginjal itu namanya prerenal, renal, dan postrenal. Prerenal itu posisinya adalah aliran yang sebelum masuk ke ginjal, kemudian renal adalah posisinya di ginjal, pasca-renal adalah setelah ginjal. Prarenal namanya atau prerenal itu disebabkan oleh menurunnya aliran darah ke ginjal. Misalnya pada kasus diare, muntah, itu akan menyebabkan volume urin atau volume kencing yang kurang. Kemudian pada renal, pada kasus renal itu adalah pada keracunan ginjal. Misalnya pada ginjal yang rusak akibat toksin atau racun, akibat adanya batu yang menyumbat di ginjal, atau akibat adanya proses infeksi, misalnya kalau toksin itu misalnya minum obat yang tercemar atau sirup yang tercemar. Kemudian ketiga adalah pasca-renal, itu misalnya obstruksi dari atau sumbatan dari saluran ginjal, misalnya batu atau perlukaan di saluran kencing yang setelah keluar dari ginjal, itu menyebabkan bendungan di aliran kencing sehingga dia akan menyebabkan gagal ginjal. Jadi gagal ginjal itu tergantung sebab dan lokasi kerusakan. Jadi ada gagal ginjal yang memang bawaan atau bakat dari seorang anak, ada gagal ginjal yang didapat. Bakat seorang anak misalnya dia lahir dengan tidak memiliki ginjal, atau kita bahasa medis agenesis ginjal, atau dia hanya memiliki satu ginjal saja. Namun ada orang yang bisa bertahan dengan satu ginjal saja. Jadi ginjal manusia itu ada 2, ukurannya sama tapi posisinya beda, tidak persis sama. Ginjal kanan posisinya lebih rendah dibandingkan ginjal kiri, karena ada posisi hati di sebelah kanan kita yang menekan ginjal, sehingga posisi ginjal di kiri lebih tinggi dibandingkan ginjal kanan. Tapi menurut ukurannya sama saja. Nah, pada ukuran yang berbeda ini, misal karena penyakit, itu bisa menyebabkan salah satu gagal ginjal. Atau ada lagi namanya ginjal kistik. Penyakit ginjal kistik ini artinya di ginjalnya tumbuh semacam kantong, tapi kalau kistanya banyak itu namanya polikistik atau banyak kista atau banyak kantong. Itu ginjal tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menetralkan racun yang harusnya dikeluarkan dari tubuh kita, sehingga akan menyebabkan gagal ginjal. Yang ketiga misalnya komplikasi dari suatu penyakit, misalnya penyakit E. coli atau ISK
atau diare yang berkepanjangan, tidak diobati dengan baik, itu kumannya naik ke atas, naik ke ginjal, itu bisa menyebabkan sakit ginjal. Atau ada lagi namanya penyakit sindrom nephrotik. Jadi salah satu fungsi ginjal adalah menyaring semua racun yang harusnya dikeluarkan dari tubuh. Pada sindrom nephrotik ini, dia fungsi penyaring dari ginjal itu rusak. Lalu protein yang ada di badan kita akan keluar, makanya badan anak yang menderita sindrom nephrotik itu akan menjadi bengkak. Yang kelima adalah penyakit ginjal karena gangguan sistem imun, misalnya pada penyakit lupus atau penyakit dengan diabetes mellitus. Dia itu kemampuan untuk menyaring ginjalnya rusak karena ada autoimun atau sistem imun yang rusak di dalam tubuhnya dia. Kemudian yang keenam adalah trauma, misalnya karena dia pernah luka mengenai ginjalnya, terjadi parut, itu fungsi ginjal akan rusak juga. Itu adalah salah satu hal yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal pada seseorang. Artinya tidak hanya meminum obat sirup saja yang menyebabkan sakit ginjal. Gejala gagal ginjal secara umum adalah pertama, dia berkurangnya produksi urin atau produksi ginjal. Gejala ini akan berlaku 1-3 hari. Apabila urin atau kencing tidak dikeluarkan, maka di dalam tubuh akan terjadi penimbunan racun. Racun ini akan berkeliling-keliling di badan kita, naik ke otak, lalu akan menyebabkan gangguan dari sistem kesadaran, akhirnya anaknya muntah, kejang. Tapi ada juga anak yang demam dulu, diare dulu, muntah dulu, baru dia penurunan produksi kencing, lalu dia penurunan kesadaran. Itu seperti kasus yang terjadi saat ini akibat meminum sirup yang tercemar. Sampai dengan saat ini dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sampai Oktober 2022 tercatat 131 kasus gagal ginjal akut. Ini dimulai ditemukannya pada Agustus 2022 sebanyak 35 kasus, kemudian September 71 kasus, Oktober 9 kasus, dan kesemua kasusnya terjadi pada anak usia kurang dari 8 tahun. Kasus akibat pencemaran sirup oleh etilen glikol dan dietilen glikol, EG dan DEG, itu terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1937. Kemudian di Haiti tahun 1955, di India 1998, di Panama 2006, Nigeria 2008 dan 1990, dan baru-baru ini kasus ini merebak di Gambia tahun 2022 dan di Indonesia tahun 2022. Tetap tenang dan waspada mengenai gejala gagal ginjal akut pada anak seperti kurangnya kencing, kurangi aktivitas balita di luar rumah, kurangi kerumunan, biasakan mencuci tangan, memakai masker, tidak memakai obat lama, artinya obatnya takutnya sudah tercemar, dan juga tidak berbagi resep terhadap orang lain. Karena tiap individu itu memiliki kerentanan masing-masing yang berbeda terhadap suatu penyakit. Wah, Sobat Sehat, lengkap banget ya penjelasan dari Dr. Leni, dokter spesialis anak tentang penyebab gagal ginjal akut pada anak. Ternyata memang benar Sobat Sehat, konsumsi obat tercemar bisa menyebabkan gagal ginjal. Tapi jangan hanya berfokus pada satu penyebab saja. Gagal ginjal juga bisa disebabkan oleh banyak faktor lain ya. Bisa karena penyakit bawaan, sumbatan batu ginjal, hingga komplikasi dari berbagai penyakit serius lain. Tetap waspadai gejala-gejala gagal ginjal ya Sobat Sehat, terutama jika produksi urin berkurang selama 1 hingga 3 hari. Dan lagi, hindari konsumsi obat tanpa pengawasan dari tenaga kesehatan. Informasi mengenai penyakit gagal ginjal akut pada anak
sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Ruang Sehat setiap hari Selasa pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah di stasiun TV kebanggaan kita, TV Tabalong. Sampai jumpa.